Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah bantu like, komen, dan juga subscribe, serta yang udah bantu share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat teman-teman di rumah, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat. Oke, baiklah, sebentar lagi insya Allah channel YouTube kita ini sudah mencapai target, kira-kira sebulan atau 2 bulan kalau tidak ada halangan. Nah, sesuai janji saya akan memberikan giveaway pada siapa yang aktif, siapa yang tidak pernah skip videonya. Itu saya tahu, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah, jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar teman-teman bisa terpilih untuk mendapatkan giveaway dari channel YouTube kita ini, teman-teman. Oke, baiklah, di malam hari ini saya ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan lagi, teman-teman. Ingin berbagi tips. Di sini saya tidak menggurui, tetapi saya ingin berbagi ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman di rumah, di malam ini temanya sangat menarik sekali. Tema kita pada malam ini adalah apakah bobot pukulan tergantung dengan bobot ayam itu, teman-teman. Nah, jadi untuk di video kali ini bakal kita kupas habis bagaimana penjelasannya. Apakah benar bobot pukulan tergantung dengan bobot badan ayam kita? Jadi di video kali ini bakal kita kupas habis, bakal kita kupas tuntas, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita masuk ke videonya, sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di rumah terlebih dahulu. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah apakah ayam cengkrong itu bagus, Bang? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih kelebihan daripada ayam cengkrong dan apa kekurangan daripada ayam cengkrong. Nah, jadi bagi orang-orang yang awam, bagi orang-orang yang baru, ayam cengkrong itu adalah ayam yang mempunyai minus. Nah, akan tetapi untuk botol-botol lama, kalau dia tahu dengan ayam, dia tahu asal usul, dia tahu terahnya, nah dia tidak akan membuang ayam cengkrong itu, teman-teman. Karena apa? Karena tidak sedikit ayam-ayam cengkrong yang mempunyai pukulan yang lebih dan bisa menjuarai stadium, teman-teman. Nah, maka dari itu di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja kelebihan daripada ayam cengkrong, teman-teman. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit untuk kekurangan daripada ayam cengkrong. Nah, kalau untuk ayam cengkrong sendiri, apabila yang sudah parah seperti ini, itu biasanya dia apabila diadu, apabila digebrak itu biasanya jatuh-jatuh. Nah, untuk ayam cengkrong yang seperti itu 95% tidak bisa kita pakai, teman-teman. Karena apa? Karena kalau untuk diadu atau kita gebrak ke kalangan, ayam cengkrong itu sering jatuh-jatuh. Karena untuk ayam laga itu harus mempunyai dengkul yang kuat. Nah, untuk ayam cengkrong yang sudah parah seperti itu, walaupun dengkulnya sudah kuat, tetapi dia bertarung, pola tarungnya itu jatuh-jatuh. Nah, itu yang menurut saya pribadi tidak layak untuk diadu. Nah, apabila ayam cengkrong ini memiliki cengkrongnya itu tidak terlalu parah, nah itu kemungkinan besar bisa kita pakai, teman-teman. Karena kenapa? Karena dia tidak terlalu parah. Nah, itulah saya bilang tadi bahwa ayam cengkrong ini tidak bisa dipakai karena kebanyakan ayam cengkrong itu dia terlalu parah. Nah, tetapi misalkan ayam cengkrong ini tidak terlalu parah, misalkan cengkrongnya sebelah saja. Nah, terus yang sebelah ini dia tidak cengkrong. Nah, itu kemungkinan besar bisa dipakai. Dan yang pastinya kalau untuk ayam cengkrong sendiri mempunyai pukulan yang lebih, teman-teman. Kebanyakan orang awam, kebanyakan pemain baru bilang kalau ayam cengkrong ini adalah ayam yang cacat, padahal tidak. Tidak sedikit ayam-ayam cengkrong yang menjuari stadium, teman-teman. Tergantung dari terah. Jadi dari berbagai video saya terus ngomongin masalah terah. Karena terah ini sangat penting sekali. Mau ayam itu cengkrong, mau ayam itu kayak gimana, apabila terahnya bagus, terahnya jawara, insya Allah anak-anakannya, keturunannya bisa jadi bagus juga, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman harus pandai-pandai memilih. Harus tahu dulu asal usul ayam ini dari mana, terahnya kayak gimana, terah jawara atau bukan. Percuma ayam kita normal tapi bukan dari terah jawara. Tapi tidak menutup kemungkinan walaupun tidak dari terah jawara, dia bisa berdiri sendiri menjadi jawara. Terkadang itu dari
kandang-kandang kecil juga bisa teman-teman, tidak hanya dari kandang-kandang yang besar saja. Nah jadi untuk teman-teman di rumah, kesimpulannya adalah ayam cengkrong itu bisa dipakai, bagus, bisa dibilang bagus juga, tetapi kita lihat kondisi cengkrongnya teman-teman. Cengkrongnya ini parah atau tidak. Nah apabila cengkrongnya ini tidak terlalu parah dan dia berjalan dengan normal, nah kemungkinan besar itu bisa dipakai. Biasanya ayam cengkrong ini targetnya mata, dia tidak menggunakan jalu, dia menggunakan jarinya ini tadi untuk memecahkan mata lawan teman-teman biasanya. Nah jadi untuk kelebihan sendiri, ayam cengkrong ini mempunyai kelebihan pukulan yang keras biasanya teman-teman, dan berefek. Itu dari pengalaman saya pribadi. Nah tapi dalam catatan itu untuk cengkrong yang tidak terlalu parah, jadi bisa kita adu teman-teman, layak kita adu, layak kita pakai. Nah tetapi kalau cengkrongnya itu udah terlalu parah, apalagi sampai dua kayak gini, kaki kiri kanan itu cengkrong semua, nah kemungkinan besar itu tidak bisa dipakai teman-teman, karena cengkrongnya sudah terlalu parah. Dan yang pasti dia berjalan pun jatuh-jatuh, dengkulnya tidak kuat. Nah maka dari itu saya simpulkan, untuk masalah bisa dipakai atau tidak tergantung dari ayamnya sendiri teman-teman. Ayamnya ini layak kita pakai atau tidak itu kelihatan dari cengkrongnya itu tadi. Kalau menurut saya pribadi, cengkrongnya parah atau tidak. Dan yang pastinya kalau teman-teman mau lebih pastinya lagi, teman-teman tes sendiri ayamnya itu. Ayamnya itu layak atau tidak dipakai, kita lihat saat digebrak dia jatuh-jatuh atau tidak. Tetapi kemungkinan besar apabila cengkrongnya itu cuman sebelah, nah otomatis dia itu dengkulnya masih tahan untuk menopang badannya itu teman-teman. Tetapi kalau cengkrongnya itu sudah terlalu parah, kemungkinan besar dia tidak bisa lagi menopang badannya. Maka dari itu kakinya itu berbentuk kayak egg gitu teman-teman. Nah jadi kemungkinan besar ayamnya itu nggak bisa kita pakai. Walaupun ayamnya bisa kita pakai, kita harus memperhatikan juga terahnya, harus tahu juga asal usul ayamnya. Nah biasanya untuk cengkrong sendiri itu gen dari pace ataupun maceknya teman-teman. Nah apabila pace ataupun maceknya itu dari terah jawara, insya Allah keturunannya juga bisa menjadi jawara teman-teman. Tetapi kembali lagi ke perawatan kita, ekstra pudingnya kita itu harus benar-benar diperhatikan. Walaupun ayam kita bagus, walaupun ayam kita dari terah yang jawara, kalau perawatan kita salah, makanan kita salah, ekstra puding kita salah, nah itu bisa membuat ayam kita sendiri menjadi bantat atau menjadi hancur lah kira-kira. Teman-teman benar-benar harus memperhatikan kesehatan ayamnya, perawatan ayamnya, ekstra puding ayamnya, harus benar-benar perhatikan agar saat dibawa ke kalangan kita puas teman-teman dengan cara kerjanya. Nah jadi untuk kesimpulannya, ayam mempunyai kaki yang cengkrong bisa dipakai atau tidak tergantung daripada cengkrongnya parah atau tidak. Dan yang pastinya apabila tidak parah, ayamnya bagus dan pasti bisa layak pakai. Tetapi kita harus tahu terlebih dahulu terahnya itu dari terah yang jelas, terahnya jawara atau bukan. Untuk mengetahui terah jawara atau bukan, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Di situ saya sudah menjelaskan apa sih itu terah jawara, agar teman-teman tidak bingung lagi dengan apa yang namanya terah jawara teman-teman. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua teman-teman. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa kelebihan ayam Satria Sinekti? Nah, ayam Satria Sinekti. Nah, jadi di sini saya akan menjawabnya berdasarkan pengalaman saya sendiri teman-teman. Kebetulan saya mempunyai ayam Satria Sinekti. Nah, saya mempunyai 1 ekor ayam Satria Sinekti. Dan ayam ini saya beli dari kawan saya sendiri. Kalau untuk kelebihan sendiri, Satria Sinekti kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, itu mempunyai kelebihan yang pastinya Satria Sinekti ini sendiri mempunyai pukulan yang antik. Kenapa saya bilang mempunyai pukulan yang antik? Nah kalau yang saya miliki Satria Sinekti ini, dia pukulnya itu seperti nggak bersuara teman-teman. Pukulannya nggak bersuara tetapi mempunyai efek yang sangat mematikan. Hanya sedikit saja dia memukul tetapi efeknya lawan bisa pusing, bisa teleng-teleng. Nah jadi kalau untuk kelebihan sendiri, kalau dari pengalaman saya pribadi teman-teman, Satria Sinekti mempunyai
pukulan yang sangat antik. Dan biasanya kalau di Bengkulu ngomongnya pukulan jelentik, teman-teman. Jadi pukulannya itu tidak ada suara, tetapi memiliki efek yang sangat-sangat mematikan kalau menurut saya pribadi, teman-teman. Nah, tetapi kita harus memperhatikan juga terahnya, teman-teman. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya membeli ayam Satria Sinekti ini memang dari terah-terah yang jawara. Harganya juga lumayan, teman-teman. Nah, kalau untuk kelebihan sendiri, Satria Sinekti itu ayam yang tidak mempunyai sisik. Walaupun ada sisik, walaupun tidak, itu menurut saya sama saja, teman-teman. Tergantung dari terahnya jawara atau bukan. Nah, apabila ayamnya memiliki terah jawara, insya Allah 95% ayam itu menuruti dari terahnya, dari gennya, yaitu dari gen atau terah yang jawara-jawara, dari dana yang jawara-jawara. Nah, maka dari itu asal usul ayam kita, dari mana ayam kita harus tahu, teman-teman. Jadi nggak boleh kita itu membeli ayam itu sembarangan. Ini dalam catatan kalau untuk diadu, kalau untuk dibawa ke kalangan. Nah, apabila teman-teman mau main-main sekedarnya aja, nah terserah teman-teman di rumah. Tetapi yang pastinya saya pribadi menganjurkan teman-teman, mau itu Satria Sinekti mau bukan, teman-teman harus tahu terlebih dahulu terahnya itu dari mana. Nah, apabila teman-teman tahu asal usul ayamnya dari mana, terahnya dari mana, mau itu Satria Sinekti, mau itu kaki Pul Ubed, teman-teman harus tahu dulu terahnya dari mana. Yang pastinya apabila terahnya sudah tahu, insya Allah ayam itu mempunyai cerminan lah, kira-kira cerminan daripada pacek ataupun induknya, teman-teman, ataupun babonnya lah. Jadi untuk jawabannya, apa sih kelebihan Satria Sinekti? Kalau untuk kelebihan sendiri tidak ada, yang pastinya tergantung dari terahnya. Nah, untuk saya pribadi, saya memiliki Satria Sinekti yang mempunyai pukulan jelentik, karena dari pacek ataupun babonnya kemarin itu memiliki pukulan-pukulan yang antik juga, teman-teman. Dan yang pastinya apabila teman-teman mau jenis Satria Sinekti atau jenis lain, itu yang penting harus tergantung dengan terahnya sendiri, teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk Satria Sinekti tidak memiliki kelebihan yang fanatik, tetapi apabila dari terah yang jawara, dari terah yang jelas, itu bisa memiliki kelebihan tersendiri, teman-teman. Nah, jadi itu untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Mungkin di video kali ini saya menjawab 2 pertanyaan aja, teman-teman. Jadi kita langsung membahas topik utama kita, yaitu apakah bobot pukulan tergantung pada bobot ayam kita, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan secara detail agar teman-teman di rumah bisa paham apakah bobot pukulan tergantung dengan bobot badannya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk ayam pukul, teman-teman. Nah, untuk ayam pukul sendiri biasanya memiliki badan identik agak berat. Karena apa? Karena ayam pukul harus tergantung dengan bobot badannya, teman-teman. Biasanya ayam pukul yang memiliki berat 3 kiloan lebih itu biasanya memiliki pukulan yang keras, teman-teman. Itu wajib ayam-ayam pukul memiliki bobot yang agak berat. Karena apa? Karena ayam pukul ini sendiri mainnya lama, teman-teman. Biasanya main sampai 5 airan. Dan juga ayam pukul harus mempunyai tulangan yang mewah, tulangan yang kasar, tulangan yang padat, speed udah yang rapat, pinggang yang rapat. Karena apa? Karena untuk ayam pukul sendiri itu main rallynya lama, teman-teman. Bisa sampai 5 ronde, bisa sampai 6 ronde di wilayah tertentu, teman-teman. Nah, kalau untuk kami di Bengkulu biasanya paling lama main di 5 ronde, teman-teman, 5 airan. Nah, jadi kalau untuk ayam pukul sendiri itu wajib sekali bobot badannya itu agak sedikit berat namun berotot. Dan yang pastinya ayam pukul sendiri harus mandi kipu, teman-teman, atau mandi pasir, dan juga harus sering-sering diumbar. Karena apa? Karena ayam pukul sendiri dia itu harus leluasa, teman-teman. Jadi ototnya itu tidak kram dan ayamnya tidak bantat. Karena apa? Karena ayamnya mandi kipu atau mandi pasir ini tadi, teman-teman. Nah, itu untuk penjelasan bobot pukul dan juga bobot badan ayam pukul, teman-teman. Nah, berbeda dengan ayam jalu. Kalau ayam jalu ini tidak harus berat. Karena apa? Dari pakan aja sudah beda, teman-teman. Karena ayam jalu ini dia mainnya itu rally-rally cepat.
Kalau ayam super jalu, apalagi ayam yang jalunya itu sudah lebih daripada 1 ruas, bisa mencapai 2 ruas. Nah itu sangat-sangat cepat sekali teman-teman. Nah biasanya para boto membawa ayam jalu atau ayam super jalu itu memang ayam-ayam yang main rallynya cepat. Paling lama itu main 2 air, maksimalnya sekali 3 air teman-teman. Kalau memang ayam itu super jalu, dalam catatan super jalu. Tetapi kalau ayamnya mengandalkan jalu panjang aja, dia tidak super jalu, tidak juga. Bisa sampai 5 ronde teman-teman. Tergantung dari ayamnya super jalu atau tidak. Tetapi di sini saya tidak membahas masalah super jalu, yang pastinya ayam jalu ini mempunyai bobot badan yang ringan. Wajib ringan teman-teman. Karena apa? Karena dia itu mengandalkan tamparan teman-teman. Jadi ayam jalu ini kebanyakan dia mainnya kayak terbang-terbang gitu teman-teman. Biasanya dimiliki oleh ayam pama atau ayam mangon. Jadi ayam jalu itu mainnya rele-rele cepat. Nah jadi kemungkinan besar apakah bobot pukul tergantung dengan bobot berat badan. Nah kalau untuk ayam jalu tidak teman-teman. Karena apa? Karena ayam jalu ini mempunyai setelan badan atau settingan badan yang ringan. Nah jadi untuk ayam super jalu sendiri dia tidak tergantung dengan bobot berat badan teman-teman. Bobot badan itu hanya berpengaruh dengan ayam pukul. Nah kalau ayam pukul biasanya harus wajib badannya itu agak berisi, agak berat. Minimal lah 3 kiloan teman-teman. Nah kalau untuk ayam jalu sendiri tidak wajib untuk berat. Settingannya harus ringan kalau untuk jalu sendiri teman-teman. Oke teman-teman, ini lagi azan dan lebih bagusnya kita pending sebentar. Kita nunggu untuk selesai azan. Oke, saya skip dulu videonya. Kita tunggu sampai selesai azan baru lanjut lagi ya teman-teman. Oke, teman-teman di rumah, sekali lagi saya mohon maaf karena tadi lagi azan. Jadi kita harus benar-benar berhenti dulu teman-teman. Apapun yang kita lakukan, sholat kita jangan ditinggalkan teman-teman. Nah jadi untuk kesimpulannya adalah apakah bobot pukulan ayam tergantung pada bobot badan ayam. Itu berlaku untuk ayam super jalu teman-teman. Karena untuk ayam super jalu sendiri settingannya harus ringan badannya teman-teman. Nah, jadi untuk ayam jalu itu settingan badan harus ringan, dan ayam pukul settingan badannya nggak apa-apa berat. Karena yang pastinya ayam-ayam pukul ini mempunyai tulangan yang padat, tulangan yang kasar, seperti tulang badak lah kira-kira teman-teman. Nah jadi itulah kesimpulannya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang telah saya jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah bagi teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman boleh bantu like, komen, dan juga subscribe, serta bantu share sebanyak-banyaknya teman-teman, agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat teman-teman. Nah mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu. Mungkin saya banyak kekurangan, teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, salam satu hobi, terima kasih banyak. Selamat malam.